Nama saya Benjamin Poes. Lahir tanggal 25 Mei tahun 1948. Halo, selamat siang. Saat ini saya bernama Benjamin Poes, lahir tanggal 25 Mei tahun 1948. Itu yang pertama. Kedua, saya datang dari Rote tanggal 27 Januari tahun 1970. Dan saya bersekolah dari tahun 1970 sampai dengan 1975. Saya lulus SLTA dan saya melamar di Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga saya dapat bekerja di sana. Dan saya sekarang ini, waktu saya masih dinas, saya diutus atau ditugaskan untuk pergi ke IKO pelatihan meteorologi dan geofisika tahun 1979 di Jakarta, dan saya selama 2 bulan saya di Jakarta. Setelah itu saya kembali dari Jakarta dan saya bekerja kembali sebagai tugas dinas, dan saya tahun 86 saya kembali ke Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur dan saya bekerja sebagai anggota petugas. Saya berkeliling di Kabupaten Kupang ini, di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Jika saya di kota-kota kabupaten saya sudah keliling semua. Namun saat ini saya sudah pensiun tahun 2008 dan saya sudah pensiun. Nah, saya sekarang tinggal di Naibonat di muka Transat RT 29, RW 12 dan Kelurahan Naibonat. Sekarang ini saya sudah umur 73 tahun dan saya masih bercerita dengan keluarga karena pengalaman saya hanya sedikit. Pengalaman saya waktu saya masih dinas, saya ditugaskan ke Jakarta sana selama 2 bulan ikut alat meteorologi dan geofisika. Setelah itu saya kembali dan tahun 1990 saya ditugaskan lagi untuk mengikuti pelatihan traktor di Jawa Barat, di Serpong. Dan saya pengalaman itu selalu tanya-tanya petani-petani di sana, dan mereka di sana itu berusaha sangat bagus karena mereka punya lahan di sana, lahan subur dan lahan yang paling baik. Sehingga saya sekarang mau kembangkan ini usaha pertanian, namun saya sudah lanjut usia dan masyarakat di sini atau petani-petani di sini kurang pemahaman atau kurang mau mengikuti saran-saran dari saya. Jadi saya sekarang ini minta supaya semua keluarga, semua anak-anak, semua saudara-saudara harus merubah pola hidup untuk bertani, karena petani itu kita bertani sungguh-sungguh baik karena hasil tani itu sangat mementingkan bagi keluarga, suku dan negara. Opa bisa bercerita tentang pengalaman Opa? Terima kasih. Saya sekarang ini menceritakan pengalaman berusaha tanam atau pola tanam. Waktu saya datang dari Kupang pindah di tanah Naibonat ini tanggal 29 November tahun 70. Jadi sekarang begini, kita petani-petani, khususnya petani lahan pertanian, kita harus kelola dan baik-baik.
kita pertama-tama sangat membutuhkan waktu. Kalau waktu kita gunakan tepat, pasti semua usaha itu berhasil. Karena itu saya menghimbau saudara-saudara, anak-anak supaya semua sadar dan harus mengikuti petunjuk-petunjuk dari petani-petani yang sudah lama, karena pengalaman-pengalaman itu harus dipahami dan dimiliki. Pengalaman kita itu selalu ada kalau kita ada di lapangan, karena kita kalau bekerja sungguh-sungguh pasti Tuhan memberkati. Karena itu saya menghimbau Bapak, Mama, saudara-saudara bekerja tani itu dengan tekun, sehingga kita bekerja ada hasil yang cukup untuk kebutuhan kita sehari-hari. Karena itu saya menghimbau supaya kita makin giat, makin keras untuk berusaha hidup. Bapak-bapak, saudara-saudara, kalau kita berusaha hidup, pasti Tuhan menolong kita. Dan karena itu saya pengalaman dulu saya sengsara karena hidup tidak ada uang. Sekolah jalan kaki dari Bakunase, sekolah di Oeba, dari pulang pergi jalan kaki. Karena itu saya bertekun, tapi saya walaupun jalan kaki tapi saya harus bersekolah, karena sekolah pikiran saya bahwa jadi manusia yang baik atau tidak saya harus bersekolah. Jadi saya sekolah, terus saya belum tamat sekolah, tapi tahun 74 saya melamar di pertanian dan saya sebagai tenaga honor dari tahun 74 sampai tahun 81 baru diangkat menjadi pegawai negeri. Jadi saya selama itu saya terlalu susah, tapi orang bilang susah baru senang-senang. Jadi saya mau supaya kita jangan hanya senang-senang, tapi kita harus susah-susah baru kita memikirkan segala sesuatu yang terbaik. Perjalanan datang sekolah itu harus jual kerbau itu, coba cerita awal mulanya. Saya karena kekurangan uang, jadi saya 15 tahun bersekolah SD kelas 1. Saya berusaha jual kerbau 3 ke 4 adik sudah besar, tapi hanya 1.000 rupiah. Nah, uang 1.000 rupiah itu gunanya untuk saya bersekolah. Jadi saya sekolah dengan susah payah. Jadi saya tahun 1974 saya lamar di pertanian untuk bekerja. Tapi tenaga upah honor juga sangat rendah. 1 hari 100 rupiah, dari 1 bulan itu hanya 2.600. Tapi itulah saya pakai untuk kebutuhan saya sehari-hari. Dan itu saya minta supaya anak-anak, saudara-saudara, bapak-bapak sadar dan taat dan ikut apa yang benar, dan karena semua manusia itu tidak sempurna, termasuk saya juga. Saya tidak sempurna, tapi Tuhan sempurnakan kita lewat doa dan pertolongan Tuhan. Nah, terus yang Bapak punya pengalaman itu di waktu di Jawa Barat itu Bapak belajar bagaimana mereka cara orang Jawa bertani itu, kira-kira apa yang Bapak dapat dari pembelajaran itu? Kalau saya selama tahun 90 saya di Jawa Barat, di Serpong, saya selalu pergi kunjungi ini petani-petani di sana. Dan petani di sana itu sangat-sangat bagus karena mereka punya pengalaman, pengetahuan sangat tinggi, sehingga mereka menanam usaha itu seluas 10 are atau kurang dari 10 are, mereka sudah kaya karena mereka berusaha di samping kiri kanan itu ada tanaman semua, baik ubi, baik sayur, baik ternak kambing, ternak
ayam, ternak itik, dan ternak ini apa dan usaha-usaha lain, sehingga mereka tidak menentukan pergi belanja di pasar-pasar lain. Hanya mereka selalu memetik hasil dari situ, sehingga mereka makan dan minum secukupnya, malahan lebih. Karena itu kita harus gunakan waktu, karena di sana itu waktu. Kalau siang hari di sana itu mereka tidur mulai jam 10, 11 dan mereka pulang mandi, masak, dan mereka makan tidur sampai jam 2 baru mereka bangun dan bekerja. Karena itu saya menghimbau supaya kita harus merubah waktu dan gunakan waktu yang sebaik-baiknya supaya kita dapat bekerja dan sungguh-sungguh, dan Tuhan memberkati kita. Nah, kira-kira ini tanaman apa yang cocok yang di Jawa berhasil, yang bisa berhasil ditanam di sini? Tanaman-tanaman di sana itu sangat berhasil karena tanah atau unsur tanah di sana itu paling bagus sesuai dengan ini lahan di sana itu sesuai dengan tanaman yang ada. Tapi saya mau buktikan di sini juga, ini mesti kerja kelompok. Nah, saya juga ada kelompok, tapi karena saya sudah tua jadi saya tidak bisa membina kelompok yang baik. Jadi kami juga sekarang ini sebagai petani biasa saja. Oke. Ya, terima kasih Opa untuk ini pengalaman yang sudah dibagikan. Nanti kita lanjut lagi ya untuk berikutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih juga.